Dari kapan kamu tahu mau jadi musisi? Beneran ditanya. Jangan mbak-bu, kamu kayak di Dukcapil loh kalau begitu jawabannya. Aku tuh bingung harus menjawab. Ini Dia yang grogi. Milli Vanilli. Tapi waktu tahu Milli Vanilli ternyata nipu, kamu Saya broken heart. banting kasetnya, beneran. Kalimat yang saya ingat dari mereka itu adalah orang bawain lagu orang aja belum bener kok bawain lagu sendiri. Kalau saya kan bisa mikirnya kebalik. Loh justru karena kita nggak bisa bawain lagu orang dengan baik seperti orang itu, ya kita bawain lagu sendiri gitu loh. Musisi itu bisa hidup nggak sih dari karyanya di Indonesia ini? Yes or no, nggak usah pakai tapi. Yes. Ini itu. Yes. Yakin? Yakin. Oke. Kamu yakin itu baru-baru ini atau dari dulu udah yakin? Kalau friend dulu boleh. Enggak. Dari dulu. Dari dulu udah yakin. Berarti waktu ngajak nikah aku, kamu yakin kalau bisa ngasih makan dengan kerja dari musik? Iya. 100%? Iya. Saat itu kamu pikir udah bisa? Iya. Itu yang bapak saya ragukan kan sebenarnya. Nah itu saya juga ragu. Ya nggak tahu ya. Karena kan saya tidak berpikir bahwa hidup itu kompleks ya. Hidup itu sebenarnya sederhana. Kalau kita cukup makan, punya tempat untuk istirahat, ada kendaraan untuk kemana-mana, that's it, that's life gitu loh. Ya. Menurut saya. Jadi ketika ternyata uang SPP mahal ya, ternyata rumah tuh harus ada AC-nya ya gitu. Ternyata listrik tuh nggak cukup kalau listrik kecil, harus gede. Itu kan permasalahan lebih kompleks lagi. Nah itu kan tapi itu tidak terpikir sampai situ waktu itu. Jadi sebenarnya karena naif aja saat itu ya. Oh. Bukan karena wah saya yakin. Jadi bukan karena wise pada saat itu, Nggak tapi naif. lebih ke naif. Naif karena saya dibesarkan di keluarga yang keluarga saya berkecukupan, maksudnya cukup ya, hidupnya itu nggak kekurangan. Nggak lebih, nggak kurang. Tapi pola pikirnya itu sederhana dari bapak dan ibu saya gitu. Oke, jadi waktu ngajak nikah pun dulu dia yakin kalau ternyata hasil musiknya bisa ngasih makan anak dan istri gitu ya. Iya, tapi karena aku mau jujur ini berhubung ini episode suami istri juga Sofina Fitoknya, aku waktu itu nggak yakin. Jadi aku mikir bahwa di tahun kesekian nih kayaknya gue udah harus punya kerjaan apa lagi yang lebih menghasilkan. Maaf loh ini maaf, kamu jangan tersinggung. Saya jelaskan nanti. Iya. Tapi aku takut waktu itu karena aku mikir ini gimana gitu sekolah, karena aku udah mikir, kamu pasti waktu aku hamil belum mikir nanti sekolah anak berapa. Kalau aku udah mikir. Sudah mulai mikir. Tapi gini, bedanya mungkin saya dengan teman-teman yang lain adalah ketika saya memutuskan bergelut di bidang musik, itu pemikiran saya sebenarnya adalah bisnis musik, bukan main musik genjreng, naik panggung tepuk tangan turun gitu, bukan, tapi bisnis musik. Nah bisnis musik itu kalau dielaborasi itu banyak sekali. Songwriting sendiri itu bisnis musik, kemudian menjadi penyanyi itu bisnis musik kalau kita menjalankan bisnisnya ya. Lalu menjadi produser itu juga oke. Menjadi arranger juga oke. Menulis lagu buat iklan, menulis lagu buat scoring film, kerja di perusahaan rekaman, bisnis musik gitu. Jadi yang teman-teman saya tahu, karena saya kan di kampus itu kan di FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi jadi guru. Ya. Jadi teman-teman saya sebagian besar beranggapan yang namanya musik itu kesenian. Betul. Pekerjaan itu 9 to 5. Betul. Jadi musik itu bukan pekerjaan. Oh, ngerti musik ya? itu sampingan yang bisa menghasilkan. Sifatnya kesenian. Tapi dia kerja kantoran gitu maksudnya. Kalau dibandingkan dengan kantoran 9 to 5, musik kan enggak. Oke. Nah, tapi yang saya lihat musik adalah bisnis. Jadi contoh misalkan pun, ini sudah saya lakukan dari dulu ya. Saya beli alat, beli gitar, saya beli 3 juta. Bosen, saya jual 3.500.000, untung 500, itu bisnis. Bisnis musik, alat musik gitu loh. Nilai pakai udah terpenuhi, terus kamu jual masih dapat cuan lagi gitu. Misalkan itu salah satu bentuk. Salah satu cabang dari sekian industri musik ini. Oke. Nah, itu dari kapan itu kamu tahu itu? Sejak saya dibayar dong, saya tahu bahwa saya dibayar 100.000 sama kelurahan apa itu waktu itu saya nyanyi, saya main keyboard nyanyi, terus dibayar 500.000.
100.000. 100.000 itu dibagi ke 5 orang, jadi 20.000 masing-masing 20.000. 20.000 pun ini dipajak lagi sama kakak saya minta dibeli nasi goreng. Karena dia nganterin Mas Bayu tuh. Ya udah, pulang dari manggung itu dapat bayaran 20.000. Sekarang dosen. 20.000 itu untuk beli nasi goreng, 5.000 untuk berapa orang lah. Jadi loh kan berarti ada uangnya, berarti kan ada perputaran uang, berarti kan sebenarnya bisnis. Nah dari situ sebenarnya kalau kita melakukan ini long enough atau good enough, consistent enough, maka ini akan menjadi sebuah bisnis yang tidak banyak orang mau karena orang berpikir bekerja itu 9 to 5. Jadi musik itu nggak sekedar musik itu sekedar dan tidak sekedar. Jadi coexist bareng, ngerti nggak maksudnya? Jadi gimana ya? Musik itu kesenian, nggak apa-apa kita berpikir musik itu sekedar. Nggak, sekedar nyanyi terus minta. Itu boleh. Itu eksistensinya sama dengan orang yang berpikir musik itu bisa juga untuk bisnis, ngerti nggak sih? Kayak kita minum kopi lah. Minum kopi itu sekedar minum kopi kan? Sekedar kan, gak usah mikir macam-macam. Nikmat. Ya kopinya Pepita nih. Tapi di kepalamu ini menjadi bisnis. Aku bisa jual ini kopi. Iya. Musik sama, jadi kita tidak bisa menolak orang untuk berkata musik itu kesenian, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan dulu hidupnya zaman kita ini di masa label-label gede banget ya. Waktu itu kan indie indie belum sesuatu yang merambah lah, katakan semangat untuk yang penting gue bisa bisnisin ini. Ketika kamu bilang musik itu adalah bisnis, yang nguasain bisnisnya ada loh. Jadi kapan kita jadi entrepreneurnya, wong kita jadi pegawainya mereka, label-label itu? Ya itu cuma masalah keberanian sebenarnya. Keberanian untuk kita menjadi si pebisnis itu. Pada saat itu memang pengetahuan saya belum sampai. Jadi gini loh, saya berpikir musik itu bisa jadi bisnis untuk sebuah pekerjaan. Tetapi apakah knowledge saya sudah sampai seperti itu? Belum. Tapi udah tahu? Tapi yakin. Nah, tapi cuman nggak tahu. Emang gimana sih? Misalkan saya sebagai penyanyi make money 1 juta sebulan. Sebagai penyanyi nih, seandainya saya sebagai label punya 10 penyanyi, maka saya akan make money kali 10. Itu kan bisnisnya sebenarnya. Nah, knowledge saya kan belum sampai. Gini, jadi kamu udah punya kendaraannya, tahu bahwa kalau pakai ini bisa sampai Bandung. Tapi nggak tahu how to. Ya, nggak tahu bagaimana kalau dibuka kap mobil gimana cara kerja packing, nggak tahu. Rem, kopling, apa kamu nggak tahu? Nggak tahu. Di seiring perjalanan karir baru tahu. Disitulah saya merasa bahwa apa yang saya putuskan bertahun-tahun lalu itu sebenarnya nggak salah juga. Tetapi teman-teman saya atau keluarga saya atau yang lain ya, yang beranggapan bahwa musik itu kesenian saja, tidak bisa diandalkan sampai nanti, ya nggak salah juga karena mereka penikmat kopi tadi. Dia hanya mau jadi penikmat. Iya, hanya penikmat, nggak masalah juga. Saya I'm into it gitu loh. Udah nyemplung nih. Tapi gitu. Banyak yang mikir dulu kamu gila nggak? Maksud gini, ya apa tuh? Pernah udah dikatain. Lah, bawa kerja aja kamu tuh. Ada rekan dekat yang bilang gini. Setiap ketemu saya selalu gini. Gimana industri musik? Ngenyek gitu. Dia sendiri nyari makan di musik, cuman dia ketika saya antusias ngomong tentang musik itu dia agak sinis gitu. Gimana industri musik? Kenapa? Karena pada saat itu saya mempermasalahkan royalti. Saya mempermasalahkan itu maksudnya kritis ya, tentang royalti, mempertanyakan sistem royalti, mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya produser itu mendapat bagiannya sendiri, tidak. Jadi banyak di dalam perjanjian kami dengan beberapa label itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita tingkatkan, tetapi karena kita tidak berani dan kita tidak punya, kita terima aja standar kontrak. Padahal kontrak itu adalah bagian dari kesepakatan bersama. Bisa di-negotiate ya. Iya, jadi itulah ketika saya mulai berpikir bahwa sebenarnya kita bisa grow gitu lebih besar, lebih besar. Tapi ya itu disinisin gitu. Gimana nih? Kayak seakan-akan gue yang paling tahu industri musik. Kayaknya Pongki ini paling tahu industri musik gitu. Jadi gimana industri? Padahal maksud saya adalah, lu ini kalau nggak dipertanyakan ya kita di situ-situ aja gitu loh. Orang ini kerja di industri musik tapi dia sebelumnya musisi nggak? Musisi, dia musisi. Oh berarti mungkin kepahitan ya? Kepahitan atau iri lah ya. Atau kepahitan ya pasti iri. Iya mungkin. Mungkin atau bukan kepahitan, apa ya? Frustrasi.
dengan keadaan dia sendiri ya. Udah bitter ya. Iya. Sama hidup. Iya. Orangnya sekarang masih kerja di industri masih. Setengah-setengah juga sih. Oh, aku kepo, kamu belum pernah cerita sama aku ini orangnya yang mana? Ya, nanti bisikin. Nanti saya bisikin. Ya, kalau di sini kan nggak enak. Oh ya, benar ya. Oh itu. Oh, ketahuan ya? Ketahuan kelihatan. Jadi ternyata dari usia katakanlah masih SMP udah tahu bahwa ingin jadi musisi, ingin jadi songwriter, dan seiring tambah dewasa, mungkin itu waktu itu SMA, kuliah, kamu udah tahu bahwa musik ini bisa jadi bisnis dan bukan hanya menikmati memainkan musik buat orang lalu terima bayaran, begitu ya kira-kira ya. Nah kan kita kepingin tahu ya, seperti apa sih keluarganya Pongky Barata gitu ya, bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, karena Pongky ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Kalau aku kasih pertanyaan, misalnya kakakmu yang mana, Mas Dudi atau Mas Bayu, yang menurutmu karakternya paling mirip dengan kamu? Paling mirip Mas Bayu sih. Malah Mas Bayu? Mas Bayu. Paling mirip itu karena lebih ini. Pemikirannya namanya? Struktural ya? Ketoto, gitu. Ketoto gitu. Terus banyak, ya lebih mirip Mas Bayu sih kayaknya. Soalnya waktu kecil tuh sama Mas Dudi tuh nggak pernah rukun, selalu berantem terus. Masa sih? Karena aku yang gangguin terus kan. Aku tuh selalu cari perhatian gitu. Kalau mereka berdua lagi main, lagi naruh-naruh mainan gitu, aku datang acak-acak gitu. Tapi yang at the end of the day ya 2 kakakku itulah yang membuat saya yang selalu berpikir kamu pasti jadi nanti. Jadi 2 orang itu. Mereka selalu bilang kamu akan jadi musisi. Mereka selalu bilang, Mas Dudi terutama ya. Jadi kalau Mas Dudi itu sampai hari ini udah entah kesekian ribu kali dia ulangi cerita itu selalu ke saya bahwa waktu Pongky lahir kan kakak-kakaknya udah lebih gede. Menurut dia melihat kayak Pongky itu ada sinar-sinarnya. Sometimes I think he's a bit crazy gitu, kayak masa sih Mas sinar-sinar dari mana? Tapi menurut Mas Dudi emang orangnya rada sensitif ya Mas Dudi. Orangnya seniman, lebih seniman dari saya. Iya, seniman dan sensitif banget. Dia mengatakan bahwa enggak, dari kecil ini emang anak ini udah beda gitu. Dan jadi 2 kakak ini yang selalu mengatakan bahwa kamu akan jadi musisi. Iya, dan bentuk supportnya tuh memang nyata ya, memang nyata. Apa contohnya? Kalau Mas Bayu selain nganterin manggung terus pulangnya malah nasi goreng? Beda-beda, duanya berbeda. Kalau Mas Bayu itu yang pertama, bentuk supportnya tuh adalah sesuatu yang normatif. Jadi misalkan, kamu mau apa? Mau les musik misalkan, dicariin guru musiknya. Mau beli alat, dibantuin cari alat apa. Nah, kalau Mas Dudi ini yang out of the box. Makanya ini nggak bisa dihilangkan. Dua-dua ini merupakan saling penunjang. Out of the box itu apa misalnya? Out of the box itu misalkan mau festival band tapi harus bolos sekolah. Oh, bolos aja kalau kata Mas Dudi. Aku yang anter. Nah, tapi kalau Mas Bayu, tunggu dulu, urus dulu perizinannya 1, 2, 3, baru boleh, tapi harus diurus. Kalau pulang malam ditanya sama Mas Bayu, dari mana? Sama siapa mainnya gitu. Kalau Mas Dudi, pulang nggak mabuk nggak apa-apa gitu. Jadi khas anak kedua lah ya. Iya, tipenya lebih wild gitu. 2 orang ini balance lah. Menurut saya sih ya, karena ada 2 itulah saya sekarang gitu loh. Oke. Guys, kalau dengar ada suara-suara itu karena lagi ada pelanggan, ada yang beli kopi gitu ya. Jadi bukan karena kebocoran apa, karena kita sedang ada di coffee shop. Oke, sekarang aku mau tanya soal tradisi di keluargamu. Kan pindah-pindah nih keluarga Pongky Barata dari kecil. Karena bapak adalah pegawai bank. Jadi di mana berdinas harus ikut pindah. Tradisi keluargamu yang kamu paling ingat sampai sekarang, yang favorit banget itu apa? Terutama buat bapak saya kan, bapak saya itu orangnya tertib. Gawai. Pak Srianto itu adalah pekerja yang baik sekali. Nah, bapak saya ini kan orangnya kan sederhana yang saya bilang tadi. Childhoodnya seperti apa? Saya merasa Tuhan selalu menempatkan saya itu di lingkungan yang tepat ya. Aku lihat sana. Kita ini sebenarnya pasangan cengeng, lihat sana. Jadi bapak tuh. Soalnya kalau cerita keluarga itu ya memang ya. Karaktermu paling mirip ibu. Ini. Dari kok batuk terus? Nggak tahu, nangis apa batuk sih kamu sebenarnya? Batuk. Harus, aku tuh pengen ketemu kamu. Wawancara aku tuh aneh. Aku tahu kenapa ketawa. Kenapa? Ingat MJ. Emang aku mirip MJ? Enggak. MJ itu anjing kita.